Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini semua sudah masuk ya? Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi di sini adalah semua pencatatan transaksi yang ada dalam perusahaan sehingga mempengaruhi posisi laporan keuangan. Nah, di mana di dalam posisi laporan keuangan tersebut ada harta, utang, dan juga modal. Nah, di sini maka rumus dari persamaan dasar akuntansi di sini adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Kalian bisa memahami di sini? Bisa, Dek? Oke. Untuk selanjutnya ada harta. Nah, harta di sini adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, di mana dalam harta tersebut bisa bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri. Nah, untuk contoh-contoh dari harta itu sendiri, itu ada beberapa macam. Di sini dibedakan ada aktiva lancar atau aset lancar, dan juga ada aset tetap berwujud dan aset tetap tak berwujud. Nah, di sini untuk aset tetap, untuk aktiva lancar di sini ada uang atau biasa yang disebut dengan kas, dan juga perlengkapan. Nah, untuk aset tetap berwujud di sini, untuk aset tetap berwujud di sini adalah aset yang memiliki penurunan nilai. Nah, misalnya di sini ada perlengkapan gedung, kendaraan, ya kan? Kalau misalnya kita membeli sebuah kendaraan, misalnya hari ini harganya 10 juta, nanti 5 tahun ke depan kendaraan tersebut pasti harganya tidak mungkin 10 juta, pasti mengalami penurunan. Nah, itulah yang disebut dengan penurunan nilai. Itu untuk komponen harta. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada komponen utang. Nah, untuk komponen utang sendiri di sini adalah kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian secara kredit. Nah, misalnya seperti yang di slide PPT ini ada membeli peralatan seharga 5 juta dibayar secara kredit. Nah, misalnya ketika kita mau membeli sebuah kendaraan itu pastikan kita bayarnya secara kredit kan atau nyicil. Nah, itu yang disebut dengan utang. Nah, utang sendiri di sini itu dibagi menjadi dua, ada utang lancar dan ada kewajiban lancar dan ada kewajiban jangka panjang dan juga kewajiban jangka pendek. Nah, untuk kewajiban jangka pendek atau biasa yang disebut dengan kewajiban lancar di sini adalah yang waktu pelunasannya tidak lebih dari 1 tahun, misalnya utang dagang. Nah, sedangkan untuk kewajiban jangka panjangnya sendiri yaitu kewajiban yang pelunasannya itu lebih dari 1 tahun, misalnya utang obligasi atau surat saham, itu biasanya ada di pasar modal. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada modal. Nah, modal di sini adalah kekayaan pemilik perusahaan. Nah, di mana ketika kita mau membuka sebuah usaha, otomatis kita membutuhkan modal. Nah, modal di sini
bisa berupa uang atau biasanya yang disebut dengan kas, dan juga bisa berupa perlengkapan atau peralatan, kendaraan, seperti itu. Itu untuk modal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo Dek, gimana? Belum ada? Oke, jika belum ada, Ibu akan menjelaskan selanjutnya yaitu mengenai pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Oke, kalian bisa lihat PPT-nya ya. Oke. Di sini pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, kan rumus dari persamaan dasar akuntansi tadi itu kan harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, untuk harta sendiri, untuk transaksi yang pertama di sini yaitu ada setoran modal. Nah, ketika kita mau membuka sebuah usaha, otomatis kita membutuhkan modal. Katakan kita menyetorkan sejumlah nilai uang 10 juta di usaha kita. Nah, maka untuk persamaan dasar akuntansinya yaitu harta bertambah berupa kas dan juga modal bertambah. Itu untuk setoran modal. Nah, untuk transaksi yang kedua yaitu pembelian harta secara kredit. Nah, untuk pembelian harta secara kredit di sini yaitu ketika kita membeli kendaraan, karena kendaraan kan ikut komponen harta, ya kan? Maka kendaraan bertambah dan kewajiban atau utang menjadi bertambah karena kita membeli secara kredit, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pembelian harta tunai. Nah, ini modal juga ikut bertambah, seperti itu. Nah, untuk pembayaran utang, yang transaksi nomor 5 yaitu pembayaran beban. Nah, misalnya beban di sini adalah beban gaji, ya kan? Kita membutuhkan karyawan. Nah, di sini untuk beban karena kita membayar karyawan itu bisa dikatakan dengan beban, maka dari itu otomatis kita mengeluarkan uang. Karena kita mengeluarkan uang, maka harta kita menjadi berkurang dan modal kita juga ikut berkurang. Itu untuk komponen beban. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada komponen utang atau pembayaran utang. Nah, di sini ketika kita mau melunasi utang kita, otomatis kita akan mengeluarkan harta kan, atau mengeluarkan uang, ya kan? Otomatis uang kita menjadi berkurang. Maka untuk persamaan dasar akuntansinya hutang berkurang dan kas berkurang. Karena kas ikut dalam komponen harta, maka hartanya menjadi berkurang. Itu untuk pembayaran utang. Sampai di sini kalian bisa memahami, Dek? Oke, alhamdulillah. Nah, untuk yang nomor 7 yaitu diterima tagihan. Misalnya kita menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi orang tersebut belum membayar upah kepada kita, maka orang tersebut mempunyai utang dan kitanya sebagai piutang, kan? Dan di transaksi nomor 7 itu diterima tagihan, yang dimaksud yaitu diterima tagihan piutang pendapatan. Maka karena kita mendapatkan pendapatan atau penghasilan, maka kas menjadi bertambah. Karena piutang ikut dalam komponen harta, maka piutangnya menjadi berkurang. Di sini untuk komponen diterima tagihan. Nah, untuk selanjutnya yaitu komponen yang nomor 8 yaitu penghasilan masih berupa tagihan. Nah, di sini untuk komponen yang masih berupa tagihan adalah itu tadi seperti yang transaksi yang nomor 7 tadi. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan
pekerjaan kita namun kita belum dibayar, maka kitanya piutang dan orang yang mempekerjakan kita itu sebagai utang. Nah, maka penghasilan masih berupa tagihan atau piutang pendapatan. Untuk persamaan dasar akuntansinya, yaitu karena piutang ikut dalam komponen harta, maka harta menjadi bertambah dan modalnya juga ikut bertambah. Nah, untuk transaksi yang terakhir di sini yaitu adanya prive atau pengambilan uang secara pribadi. Nah, di sini untuk persamaan dasar akuntansi prive itu tadi sendiri atau pengambilan uang untuk kepentingan pribadi itu sendiri adalah yaitu harta menjadi berkurang dan modalnya juga ikut berkurang. Nah, di sini yang harus kalian catat adalah untuk pengaruh di modal itu yang membuat modal bertambah yaitu adanya setoran modal awal dan juga adanya pendapatan atau penghasilan. Nah, untuk pengurangan modalnya itu sendiri yang bisa mengurangi modal itu sendiri yaitu adanya beban dan juga tadi pengambilan prive itu untuk kepentingan pribadi. Nah, dari penjelasan Ibu di sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana, Dek? Halo, Dek? Sudah cukup ya? Bisa bisa mendengar, bisa memahami penjelasan dari Ibu ya? Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi yang harus kalian ingat dari persamaan dasar akuntansi di sini adalah nantinya dari persamaan dasar akuntansi di sini akan mempengaruhi harta, utang maupun modal. Nah, nantinya dengan adanya persamaan dasar akuntansi di sini akan mempengaruhi bertambah atau berkurangnya dari komponen ketiga itu tadi, ada harta, kewajiban, dan juga modal. Nah, di sini kalian juga harus bisa memahami apa saja sih komponen-komponen yang ada dalam harta, ya kan? Dan kalian juga harus bisa memahami komponen-komponen yang dalam kewajiban atau utang itu apa, dan komponen-komponen yang ada dalam modal itu apa, seperti itu. Jadi gimana? Bisa dipahami, Dek? Oke, kalau begitu, karena alhamdulillah kalian sudah memahami dari penjelasan Ibu, di sini Ibu akan mengadakan kuis. Jadi kalian siap-siap ya. Oke, untuk yang pertama, yaitu ada, maaf, nih, untuk yang nomor 1, siapa yang mau menjawab? Bisa bisa dibaca dulu pertanyaannya ya, Dek, yang mau menjawab. Ayo, siapa? Iya, Dek. Bisa dibaca dulu pertanyaannya. Bagaimana? Ya, betul. Jadi, kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dikenal sebagai dengan aset atau biasa kita sebut dengan harta. Jadi, harta atau aset itu sama ya, Dek. Oke, bagus untuk jawaban yang nomor 1. Sekarang untuk kuis yang nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Oke, bagaimana jawabannya, Dek? Ya, jadi rumus dari persamaan dasar akuntansi di sini betul jawabannya yaitu C. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Jadi untuk persamaan dasar akuntansinya pasti memiliki ketiga komponen tersebut. Ada harta, utang, dan juga modal. Oke, untuk jawaban yang nomor 2 itu sudah benar ya. Sekarang yang nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Oke, Dek. Apa jawabannya? Oke, karena perusahaan membeli barang. Gimana? Oke, karena perusahaan membeli peralatan secara tunai, maka betul jawabannya yang tadi disebutkan yaitu
C. Kas menjadi berkurang dan peralatan menjadi bertambah. Oke, untuk jawaban nomor 3 itu sudah benar ya. Selanjutnya, yaitu untuk kuis yang nomor 4. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, D. Apa jawabannya? Yaitu pembelian perlengkapan kantor secara kredit. Maka untuk persamaan dasar akuntansinya benar jawabannya, yaitu yang C. Harta menjadi berkurang dan utangnya menjadi jawabannya masuk C toh, Dek? Ayo yang mana? Oh iya, benar. Jawabannya yang benar yaitu D. Karena pembelian perlengkapan secara kredit, maka harta menjadi bertambah dan utangnya menjadi bertambah. Oke, benar untuk jawabannya nomor 4. Oke, selanjutnya jawabannya nomor 5. Ada yang tahu? Ya, apa, Dek? Jawabannya? Ya, karena menerima pendapatan karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka untuk persamaan dasar akuntansinya yaitu harta menjadi bertambah dan modalnya menjadi bertambah. Oke, benar untuk jawabannya tadi. Oke. Alhamdulillah untuk 5 kuisnya tadi sudah kejawab semua. Sebentar dulu, Dek. Oke, alhamdulillah. Jadi dari sini dari pembelajaran pada hari ini, dari adik-adik ada yang bisa menyimpulkan. Ayo, tadi yang sudah saya jelaskan tadi apa saja? Bisa kalian simpulkan? Iya, Dek. Sebutkan nama siapa? Oke, ya, yang dijelaskan tadi, maka untuk kesimpulan dari yang dijelaskan adik tadi itu sudah benar. Nah, di sini kesimpulannya adalah persamaan dasar akuntansi tersebut adalah pencatatan suatu transaksi di mana nantinya akan mempengaruhi komponen harta, utang, dan juga dengan modal. Dan ini kalian kan juga sudah tahu kan apa komponen dari harta, macam-macam dari harta, terus utang itu apa, terus modal itu apa, seperti itu. Nah, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai dan Ibu mau mengucapkan terima kasih karena sudah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kalian tetap kesehatan, tetap bahagia dimanapun kalian berada. Pokoknya tetap semangat belajar siapapun nanti yang mengajarnya, oke? Sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Bila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, kalian bisa